Satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi semua. Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Untuk membereskan republik ini. Itu aja kalau ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakinin. Kalau bawah masih berani main, berarti atasnya takut. Dibolehkan? Boleh sebenarnya, selama kualitasnya, speknya sama. Tapi kan akhirnya memunculkan kekhawatiran publik terhadap produk Pertamax Turbo ya Pak. Oh, kalau itu beda lagi deh. Ya, kalau itu beda lagi. Itu kan ada RON 90, RON 92, 98, 95 sampai 98. Yang bagus-bagus itu nggak mungkin dicampur karena itu ada speknya kok. Nggak perlu khawatir. Pencampuran RON. Saya nggak pernah sangka mereka begitu berani mencampur barang gitu, gila tuh. Berarti tidak pernah terdengar oleh Pak Ahok sebelumnya? Nggak pernah kebayang dari saya, lu udah mark up, udah untung, udah nggak mau ikutin gua pakai LKPP, masih lu berani jual barang busuk. Berarti kalau ini benar, udah dari zaman dulu dong. Dan lebih gila lagi, berarti oknum terima, oknum di SDM, mungkin oknum di SKK Migas, oknum BPK, semua ada yang terlibat. Oh, seluas itu dampaknya? Nggak mungkin dong, kamu beli barang masa nggak ketahuan? Nggak mungkin logikanya. Saya aja pengadaan begitu mahal itu bisa ketangkap kok lama-lama kok. Tapi kerugiannya hampir 1 kuadriliun. Nah, Apa yang cukup besar? Saya kira bisa lebih dari itu kalau di zamannya Pertamina berdiri. Permainan pakai aditif naiknya dari zaman dulu. Mesti hitung dong. Nah saya tambahin, kalau mau lebih seru, bukan cuma 1.000 triliun, 100 juta triliun. Kalau mau, hitung. Ini dari zamannya Pertamina berdiri dulu. Nyolongnya kayak apa? Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil ke Jagung? Oh saya siap, saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Makanya kalau Kak Jagung mau butuh saya, kasihkan semua data, saya bisa kasih satu disk, Anda baca, dengerin baik-baik. Tapi saya minta tolong ya, sidang terbuka ya. Saya tidak mau orang-orang idealis di Kejaksaan Agung ditelikung juga ya oknum tertentu, akhirnya diem kasusnya. Kalau mau buka, buka habis. Kita bersihkan Republik ini dari maling-maling. Ya dong, dari kickback, kenapa takut? Kan kita mau hemat nih. Ini saham semua jatuh nih, dolar naik nih. Lu mesti kasih kepercayaan dong pada bangsa lain bahwa kita serius berantas korupsi. Bukan cuma email itu terus hilang gitu loh. Apa yang ingin Anda pesankan lah mungkin ke Kejagung, ini mumpung ada kasus yang sedang dibuka begitu? Iya. Supaya ini bisa terbuka semuanya. Mohon maaf ya Pak Kak Jagung jajarannya, saya minta maaf ini. Minta PPATK keluarin data uang si supplier kontraktor Pertamina. Kirim ke siapa? Saya udah ajarin toh. Yang tarik tunai kalau 1 miliar kegedean 500 juta. Lu nggak mungkin tarik cash gitu 500 juta juga. Payroll gaji pegawai pada transfer kok. Lu tarik uang cash gitu banyak ngapain? Lu selidikin kemana tuh duit? Lu mau lebih tegas lagi nih, lu cek lagi tuh, cek. Ya ada hubungan tanah, sertifikat, apartemen, yang hubungan dengan pejabat Pertamina maupun pejabat di SDM, SKK Migas, ataupun ada oknum BPK, oknum manapun, hartanya sesuai nggak dapat dari mana? Tangkapin semua, baru takut orang. Dan beri rekomendasi pada Pertamina, harus pengadaan pakai RKPP, e-katalog. Kalau tidak, Anda punya niat nyolong. Siapapun jadi pejabat Pertamina, kalau tidak lakukan e-katalog RKPP, berarti Anda nyolong. Lalu titipan saya pribadi. Saya sudah meng-RUPS-kan RKAP Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2024. Oke. Sebelum saya tinggalkan. Itu ada kewajiban tanda tangan direksi semua, hemat procurement pengadaan barang 46%. Tolong Anda periksa itu. Masuk oknum BPK. Mereka ganti nggak setelah saya pergi? Mereka ganti nggak RUPS? RKAP diganti nggak? Direvisi nggak? Kalau direvisi, periksa. Apa revisinya? Oh dong, jangan revisi penghematan cuma 10%. Berarti lu nyolong dong.
Nah, Anda periksa, betul nggak 46%? Kalau nggak sesuai, bantu saya tangkapin. Karena saya udah nggak di Pertamina. Kalau gue masih Pertamina, gue maki-maki, gue lapor ke KPK kalau nggak sesuai. Nah, ini kan soal jabatan politis toh. Ya, ya. Itu saya minta Jaksa Agung. Udahlah, sekali seumur hidup, biar kita mati dengan tenang. Tidak merasa bersalah mengkhianati nurani kita. Itu saya minta jajaran jaksa berani lakukan. Supaya waktu Anda meninggal, Anda berani menghadap pencipta. Dengan senang, katakan memasuki dunia abadi. Tanpa merasa berdosa, pengkhianat munafik beragama. Itu saya minta. Lakukan. Berdiri untuk kebenaran, berdiri untuk keadilan, berdiri untuk kejujuran, berdiri untuk kemanusiaan. Itu tuntutan seorang jaksa. Jangan membelokkan keadilan karena ada suap dari zaman Nabi itu kalimat itu. Lakukan. Itu harapan saya. Maksud saya Kejagung. Ini mohon maaf Pak Kejagung ya. Anda melakukan perhitungan kerugian timah. Saya nggak main timah nih, sorry. Dari zaman Belanda punya kerugian ekologi dihitung. Sampai orang di penjara masih 20 tahun gara-gara seolah-olah kerugian lingkungan dari zaman Belanda dihitung. Padahal itu semua menggarung dibiarkan. Ada aparat semua biarkan. Pertanyaan gua, kenapa nggak dicek pengadaan Pertamina dari zaman Pertamina berdiri? Permainan pakai aditif naiknya dari zaman dulu. Mesti hitung dong. Nah saya tambahin, kalau mau lebih seru, bukan cuma 1.000 triliun, 100 juta triliun. Kalau mau, hitung. Ini dari zamannya Pertamina berdiri dulu. Nyolongnya kayak apa? Pertamina masih ekspor minyak mentah $100 per barrel. Tidak pernah capai keuntungan $2 miliar. Saya masuk di tengah COVID. Dengan optimalisasi saja, dengan tekan biaya, itu bisa dapat $2,2 miliar. Terakhir saya tinggalkan dapat $4,77 miliar. Artinya apa? Boros banget ini. Bahkan target saya kalau mereka melakukan efisiensi 46% di 2024, waktu saya tinggalkan, harusnya Pertamina dari pengadaannya bisa untung $45 miliar. Lu kalau $10 miliar, lu efisiensi 46, lu langsung dapat $4,6 miliar dong. Nah, tolong penyidik BPK cek Pertamina. Ramai-ramai cek laporan Pertamina, keuntungan 2024 itu berapa? Dan dicek procurement pengadaannya selama 2024 itu berapa miliar dolar. Karena di dalam RKAP dan RUPS yang sudah tanda tangan oleh menteri semua, itu harus hemat 46%. Gitu loh jadi penyidik. Iya kan? Anda seemosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan. Saya tekan. Cuma masalahnya saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut. Bukan komut. Lalu ada oknum DPR. Akan panggil komut. Datang. Kan berita toh. Saya tantang balik. DPR panggil saya datang. Saya pasti datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini gak ada yang berani panggil gua DPR. Kenapa? Takut ya lu orang, gua bilang ya. Takut lu orang semua. Takut gua ngomong toh. Nggak ada berani panggil gua. Doang kan. Semua cerita Pak Ahok ini menunjukkan betapa basahnya Pertamina. Pemainnya pertanyaan saya gini. Anda hitung aja gini lah. Pertamina masih ekspor minyak. Masih jadi OPEC. Organisasi pengekspor minyak. Dan pernah jadi ketua sama Pak Subroto. Untungnya tidak pernah mencapai yang saya untung di tengah COVID. Oke. Artinya apa? Kita impor minyak loh. Masih impor aja udah bisa untung $2,2 miliar. Berarti dari optimalisasi biaya berhasil kan? Ya. Artinya apa? Dulu boros banget bos.